Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Buka halaman 71 yaitu bab yang ketiga. Kita meneruskan memahami makna dari setiap tasrifan. Kita sampai di isim zaman dan isim makan. Perhatikan papan tulis. Ana sering menuliskan ini agar antum mudah memahami. Pembahasan kita adalah sulasi mazid. Pembahasan kita tentang sulasi mazid. Sulasi 3 huruf asli, mazid ditambah dengan huruf tambahan. 3 huruf asli ditambah dengan huruf tambahan. Ini terbagi 3. 1 tambahan 1 huruf, tambahan 1 huruf, kemudian tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Ini tambahan 3 huruf. Tambahan 1 huruf ada 3 bab. Bab pertama af'ala. Tambahannya adalah hamzah. Ingat bukan alif ya, tapi hamzah. Makanya anak kasih tanda. Nah, menunjukkan ini hamzah. Af'ala yuf'ilu. Bab yang kedua, fa'ala yufa'ilu. Mana tambahannya? Huruf ain. Jadi tasydid ini ainnya 2. Maka ain yang kedua, itulah tambahannya, huruf ain. Yufa'ilu. Kemudian fa'ala yufa'ilu. Nah, kita sampai di bab yang ketiga, tambahan 1 huruf, yaitu huruf alif. Ini tambahannya hamzah, ini tambahannya ain, ini kan tasydid ainnya 2. Ya, jadi salah satu dari ain tambahannya, ini tambahannya alif. Nah, maka tambahannya 1 huruf. Kita sampai di sini. Nah, bab fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian isim zaman dan makan. Nah, isim zaman dan makan halaman 71 mufa'alun, mufa'alani, mufa'alatun. Kita kiaskan ke doroba ya. Berarti mudharabun, mudharabani, mudharabatun. Kita kiaskan ke lain syaraka. Musyarakun, musyarakani, musyarakatun. Kemudian apa maknanya isim zaman dan isim makan? Isim zaman, isim yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Isim zaman, isim yang menunjukkan zaman atau waktu terjadinya perbuatan. Isim makan, isim yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Nah, maka contoh qotala. Apa isim zaman dan makannya? Muqatalun, muqatalani, muqatalatun. Nah, apa artinya kalau isim zaman? Muqatalun, waktu berperang. Atau masa atau zaman berperang. Muqatalun, muqatalani. Nah, 2 waktu berperang. Muqatalatun, beberapa waktu berperang. Itu isim zaman. Jadi tasrifan yang pertama menunjukkan makna 1. Tasrifan kedua menunjukkan makna 2. Tasrifan ketiga menunjukkan audio video jelas. Nah, kemudian tasrifan yang ketiga menunjukkan makna banyak. Maka muqatalun 1 waktu berperang. Muqatalani 2 waktu berperang.
Muqatalatun beberapa waktu berperang. Kemudian itu isim zaman ya. Kemudian isim makan. Makan artinya tempat. Makan artinya tempat terjadinya perbuatan. Contoh tasrifannya sama dengan isim zaman. Maka muqatalun tempat berperang. Muqatalani dua tempat berperang. Muqatalatun beberapa tempat berperang. Nah, itu namanya apa? Isim makan. Isim alat tidak ada. Sulasi mazid, isim alat tidak ada. Kemudian baru yang berikutnya adalah fi'il madhi majhul. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Itu fa-nya dhammah ya. Selamanya dhammah dan ada wawunya. Maka duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Kalau qatala, qutila, qutila, qutilu, qutilat, qutilata, qutilna. Jadi ku-nya panjang dari awal sampai akhir. Qutilta, qutiltuma, qutiltum, qutilti, qutiltuma, qutiltunna, qutiltu, qutilna. Qutil, qutil, qutil terus. Dari awal sampai akhir qutil. Itu namanya apa? Fi'il madhi majhul. Maknanya apa? Nah, perhatikan maknanya. Kalau qatala, dia telah berperang. Atau dia telah memerangi. Kalau qutila, dia telah diperangi. Nah, mana pelakunya? Pelaku yang memerangi majhul. Tidak disebutkan, tidak diketahui. Maka qutila dia telah diperangi. Yang memerangi siapa? Majhul, tidak disebutkan. Kalau qatala memerangi, kalau qutila diperangi. Jadi majhul itu terjemahnya berawalan di. Nah, kalau qatala memerangi, qutila diperangi. Sama seperti doroba, memukul, duriba, dipukul. Itu namanya majhul. Ya. Maka apa bahasa Arabnya? Saya telah diperangi. Apa? Coba Anda tanya. Sastra. Sastra, mana sastra? Apa bahasa Arabnya? Saya telah diperangi. Saya telah diperangi. Ayo. Apa tadi sastra? perang apa Ustaz? Perang. Apa? Perang tadi apa perang? Oh, jadi kalau dia telah memerangi, qatala. Ko-nya panjang. Dijadikan majhul yang sekarang kita belajar. Halaman berapa? Mana bukunya sastra? Nah, nggak buka kan? Nah, ayo halaman berapa? Nah, mana mukhlas mana? Mukhlas. Mukhlas karib, ya. Apa bahasa Arabnya mukhlas? Saya telah diperangi. Anak kutila. Hah? Bukan, nggak salah. Kalau kutila, dia telah diperangi. Aku telah diperangi apa? Kalau Kotalna. Saya telah menggunakan fi'il majhul mukhlas. Menggunakan fi'il madhi majhul. Saya telah diperangi. Anak qatala. Hah? Kalau qatala itu memerangi.
Qataltu. Itu kalau qataltu saya telah memerangi. Ini saya diperangi. Madi majhul. Ayo fi'il madi majhul mana? Itu yang kita bahas tadi, fi'il madi majhul. Kutiltu. Iya, kutiltu. Nah, kutiltu saya telah diperangi. Coba mana lagi? Yusuf Haikal, Yusuf. Ya. Apa bahasa Arabnya kamu laki-laki telah diperangi? Ayo, menggunakan fi'il majhul. Kutilta. Ya, kutilta, ya, kunya panjang. Kutilta santa. Kemudian scroll ke bawah mana? Ada lagi orangnya? Raihan, mana Raihan? Raihan Fadilah, kameranya ada? Coba dong aktifkan kameranya, jangan-jangan sengaja dimatikan. Yang lain mana yang lain? Raihan Fadilah ada? Semua pada muncul. Raihan Fadilah, ya. Apa bahasa Arabnya kalian perempuan telah diperangi? Ayo. Kalian perempuan telah diperangi. Ya? Kutiltunna. Bagus. Kutiltunna santa. Terakhir Rafa Danayaksa. Bukunya masih ketinggalan di rumah nenek, nggak ada Rafa. Oh, bukan, itu Fitrianer ya? Salah. Mana Rafa? Siapa lagi? Ulum, mana Ulum? Ya. Apa bahasa Arabnya Ulum? Mereka berdua perempuan telah diperangi. Mereka berdua perempuan telah diperangi. Kutilata. Kunya panjang, Ulum. Oh, kutilata. Ya, kutilata. Santa. Kemudian tasrifan terakhir adalah fi'il mudhari majhul, yaitu yufa'alu. Perhatikan bukunya halaman 71. Yufa'alu, yufa'alani, yufa'aluna. Kalau ke qatala berarti apa? Yuqatalu, yuqatalani, yuqataluna. Antum harus hafal ya. Antum hafalkan sendiri. Karena ana tidak bisa menyuruh antum tasmi dengan ana sorof. Susah. Waktunya akan habis nanti. Ya nggak sempat banyak kita. Jadi antum hafali tasrifan pertama af'ala yuf'ilu. Kemudian bab yang kedua fa'ala yufa'ilu. Bab yang ketiga fa'ala yufa'ilu. Kalau ujiannya itu yang anak keluarkan. Contoh misalnya sebutkan tasrifan isim fa'il dari qatala. Apa tasrifannya? Muqatilun, muqatilani, muqatiluna, muqatilatun, muqatilatani, muqatilatun. Kemudian apa bahasa Arabnya? Jangan berperang, atau kamu seorang laki-laki jangan berperang. Maka la tuqatil. Nah, jangan berperang. Apa bahasa Arabnya? Saya sedang diperangi. Nah, saya sedang diperangi. Maka apa Rafif Syarif? Saya sedang diperangi. Apa bahasa Arabnya? Ayo, menggunakan fi'il mudhari majhul. Apa Rafif?
Uqatalu. Ya, uko talu asanta. Uko talu. Nah, kemudian misalnya apa bahasa Arabnya kamu seorang perempuan sedang diperangi. Hanif, kamu seorang perempuan sedang diperangi. Nah, Hanif, hitung dulu. Huwa, huma, hum. Jadi urutan fi'il mudhari ini sama dengan dhamir. Kalau kamu seorang perempuan kan anti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum anti. Tasrifan keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tasrifan ke 10. Nah, tinggal kiaskan ke mudhari'nya. Anti dhamir yang ke 10. Apa mudhari' yang ke 10? Rubah dengan yuqatalu. Nah, apa Hanif? Ya, itu cara Tuqatilina. bukan tuqatilin. Perhatikan harokatnya itu salah. Tuqataluna. Tadi harokatnya Tuqatalun. salah. Satu harokatnya. Ayo. Tuqatalina. Iya, tuqatalina. Tufa'alina, tuqatalina, ya. Jadi harus harokatnya disamakan, dikiaskan dengan yang ada di buku. Jadi yuqatalu, yuqatalani, yuqataluna. Perhatikan bukunya. Tuqatalu, tuqatalani, yuqatalna. Tuqatalu, tuqatalani, tuqataluna, tuqatalina, tuqatalani, tuqatalna, uqatalu, nuqatalu. Sekarang Fidra mana Fidra? Oka mana Oka? Begini cara mengkiaskannya begini. Kan ana bertanya kepada antum, mereka laki-laki. Mereka laki-laki domirnya apa? Hum kan? Hum. Hum itu urutan keberapa? Huwa, huma, hum. Urutan ketiga. Nah, urutkan juga ketiga di fi'il mudhari'nya. Tinggal rubah fi'ilnya yuqatalu, yuqatalani, yuqataluna. Maka bahasa Arabnya mereka sedang diperangi yuqataluna. Ya. Ini nanti susah ketika menjawab ujian. Melihat buku antum tidak bisa tidak bisa menjawab, apalagi tanpa melihat buku. Ya. Jadi belajar, latihan sendirilah. Misalnya antum tebak-tebakan. Apa bahasa Arabnya saya sedang diperangi? Saya sedang diperangi. Saya itu apa domirnya? Ana kan? Ana itu tasrifan keberapa? Ke-13. Huwa, huma, hum, ana, nahnu. Tasrifan ke-13. Berarti fi'il mudhari'nya pun tasrifan yang ke-13 sama. Apa bahasa Arabnya? Kamu sedang diperangi. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki bahasa Arabnya anta. Anta. Anta tasrifan keberapa? Huwa, huma, hum, hiya, huma. Tasrifan ke-7. Anta tasrifan ke-7. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunaan, anta. Maka fi'il mudhari'nya pun tasrifan ke-7. Yuqatalu, yuqatalani, yuqataluna, tuqatalu, tuqatalani, yuqatalna, tuqatalu. Nah, ke-7. Maka tuqatalu artinya engkau atau kamu sedang diperangi. Ya. Nah, perhatikan halaman 71 ya. Kemudian halaman 72-nya mana ini? Nah, buka halaman 72. Ini contohnya banyak. Ada, perhatikan Ana terjemahkan halaman 72. Buka bukunya halaman 72. Sudah? Halaman 72 sudah? Nah, perhatikan halaman 72. Al-amsilatu, contoh-contoh. Contohnya banyak. Pertama, khotoba. Maknanya beromong-omong. Maksudnya mengobrol. Khotaba itu, khotoba, mengobrol atau bercakap-cakap.
Rosala, bertulis-tulisan atau saling mengirim, saling menulis bisa. Doroba, berpukul-pukulan, berpukul-pukulan. Sa'ada, menolong. Sa'ada itu menulung, maksudnya menolong. Bahasa Arab nggak ada o, jadi diganti dengan u. Qatala, memerangi. Jalasa, berduduk-dudukan. Bermujalasah, berduduk-dudukan. Haroba, sama, memerangi. Syaroka, bersekutu. Syaroka, bersekutu. Tola'ah, membaca. Tola'ah, membaca. Hafazah, bertekun atau rajin. Tekun atau rajin ya. Hafazah, tekun atau rajin. Faraqah, berpisah. Faraqah, berpisah. Sabara, bersabar-sabar atau menyabar-nyabarkan. Jahada, bersungguh-sungguh. Jahada, bersungguh-sungguh. Safara, berlayar atau safar. Safaro, Hanif, senyum-senyum sendiri. Safara, berlayar atau safar. Khada'a, menipu. Khada'a, menipu. Khada'a, menipu. Nah, perhatikan Anda baca keterangannya. Penerangan atau keterangan. Bab ini dinamakan bab fa'ala atau bab al-mufa'alah. Jadi boleh antum sebut apa nama bab yang ketiga ini? Bab fa'ala atau bab mufa'alah. Kenapa dinamakan bab mufa'alah? Lantaran masdarnya, jadi sa itu dibacanya ya. Masdarnya yang termasyhur maksudnya yang terkenal ialah mufa'alah. Jadi kalau Anda tanya apa nama bab yang ketiga, nama babnya yaitu bab fa'alah atau bab mufa'alah. Di bab ini ada tambahan 2 masdar. Masdarnya ada berapa? Ada 2. Yaitu fi'alan dan fi'alan. Masdarnya ada berapa? Ada 2. Contoh, qatala yuqatilu muqatalatan. 1. Qitalan 2. Qitalan 3. Apa fungsi dari bab ini? Nah, kita menggunakan bab ini untuk apa, Oka? Perhatikan kata penulis. Gunanya bab ini ialah musyarakah, garis bawahi. Fungsi dari bab ini adalah musyarakah, garis bawahi. Apa makna musyarakah? Menunjukkan bersekutu. Nah, menunjukkan bersekutu atau apa ya? Bersekutu ini bahasa Indonesianya? Berkongsi itu bahasa ya. Menunjukkan bersekutu atau berkongsi antara 2 orang. Menunjukkan bersekutu atau berkongsi 2 orang. Contoh, qatala. Kan qatala maknanya apa kalau qatala saja? Nah, perhatikan. Kan qatala. Nah, ko-nya panjang. Nah, ini makna bersekutu tadi. Menunjukkan makna musyarakah, yaitu bersekutu atau berkongsi 2 orang atau lebih ya. Contoh qatala. Nah, kalau sulasi mujarrad,
qatala. Nah, maknanya apa qatala? Membunuh. Maknanya membunuh. Nah, kalau qatala apa maknanya? Tambahan alif. Kan tadi musyarakah, berkongsi antara dua orang, maka maknanya saling. Nah, ini secara asal. Saling apa? Saling membunuh. Nah, atau nama lainnya adalah berperang. Yang namanya perang, musuh juga berusaha membunuh. Paham? Nah, contoh yang lain. Doroba. Nah, doroba saja tanpa panjang doknya. Kalau doroba apa? Memukul. Namun kalau doroba saling apa? Saling mukul atau saling memukul. Nah, itu namanya musyarakah. Kalau saling pukul, misalnya anak saling pukul dengan oka. Nah, anak mukul, oka juga mukul. Ini namanya doroba. Namun kalau anak saja yang memukul, saya mukul oka. Itu doroba saja. Ketika oka ikut mukul, berarti kita saling pukul. Nah, kalau saling pukul, doroba. Paham? Qatala membunuh. Qatala saling membunuh. Atau bahasa lainnya apa? Berperang. Nah, kan berperang itu musuh juga berusaha membunuh kita. Nah, saling membunuh, saling mukul. Itu makna dari bab ini, ya. Fungsinya untuk apa kita gunakan? Untuk musyarakah tadi, menunjukkan makna bersekutu antara dua orang. Itu makna yang pertama. Dan ini makna yang paling masyhurnya, makna yang paling sering digunakan. Kemudian perhatikan bukunya, tetapi terkadang tidak menunjukkan kepada musyarakah. Seperti safaro. Artinya apa safaro? Ya safar. Safar atau bepergian jauh. Tidak menunjukkan musyarakah. Tola'a membaca. Saya mutola'ah. Nah, itu menggunakan masdar. Artinya membaca. Dan lain-lainnya. Jadi, maknanya yang pertama ada menunjukkan musyarakah. Saling menunjukkan, saling melakukan, saling berbuat. Kalau doroba saling mukul, qatala saling membunuh, rasala saling mengirim. Kalau khotaba saling berbicara, khotaba saling berbicara. Huruf yang bertambah di dalam madhi bab ini ialah satu. Apa itu? Alif. Nah, yang tambahannya apa? Alif nih, ini perhatikan. Doroba ada alifnya. Qatala ada alifnya. Inilah huruf tambahannya. Nah, maka huruf aslinya mana? Qatala. Nah, qatala. Ini huruf tambahan. Huruf aslinya mana? Doroba. Itu namanya huruf asli dan huruf tambahan. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, bab yang kedua, dan bab yang ketiga. Nah, kemudian anak ulang lagi, buka halaman 64. Buka halaman 64. 65 gin. 65 buka. Ini pembahasan bab yang pertama. Apa fungsi dari ini? Ini Ana lupa kemarin menjelaskan. Ini nih, ya. Bab yang pertama af'ala yaf'ilu. Kita menggunakan bab ini untuk apa? Nah, perhatikan halaman 65. Paling bawah ya. Paragraf paling bawah halaman 65. Perhatikan. Fungsi dari bab af'ala yaf'ilu. Paling bawah, guna bab ini
yaitu bab af'ala yuf'ilu, salah satunya ialah at-ta'diyah, garis bawahi ya. Fungsi bab ini adalah at-ta'diyah. Apa itu? Yakni menjadikan muta'addi akan fi'il yang lazim. Menjadikan muta'addi akan fi'il yang lazim. Seperti karuma, mulia, ini lazim. Kemudian kalau kita hendak pakai dengan makna muta'addi, memuliakan, maka kita jadikan akroma. Nah, perhatikan. Fungsi dari af'ala yuf'ilu adalah at-ta'diyah. Sini ya. At-ta'diyah. Apa at-ta'diyah? Yaitu memuta'addikan fi'il yang lazim. At-ta'diyah artinya apa? Memuta'addikan fi'il yang lazim. Memuta'addikan fi'il yang lazim. Jangan sampai bingung apa lazim apa muta'addi. Itu sudah sering anak ulang. Contoh fi'il lazim, karuma. Artinya apa? Mulia. Kita bikin memuliakan. Kan mulia fi'ilnya lazim, tidak memerlukan objek. Ya. Kita bikin memuliakan, maka pindah ke bab af'ala menjadi akroma. Maknanya apa? Memuliakan. Nah, memuliakan ada objeknya. Muhammad memuliakan Zaid. Nah, Muhammad memuliakan ibunya. Beda enggak saya mulia dengan saya memuliakan? Beda. Kalau saya mulia, maka dia tidak memerlukan objek. Namun saya memuliakan, pertanyaannya, yang kamu muliakan siapa? Saya memuliakan ibu saya. Maka memuliakan menjadi muta'addi. Fi'il yang memerlukan objek. Fi'il yang memerlukan yang kena perbuatan. Nah, karuma menjadi akroma. Contoh lain jalasa. Artinya duduk, inilah lazim. Bagaimana lazim ini kita jadikan muta'addi? Maka menjadi ajlasa. Nah, artinya apa? Mendudukkan. Artinya apa? Mendudukkan. Beda enggak duduk dengan mendudukkan? Beda. Saya duduk, jalastu. Namun kalau saya mendudukkan Zaid, Zaid berdiri, ana dudukkan. Nah, maka fi'ilnya ajlastu. Saya ajlastu Zaidan. Saya mendudukkan Zaid. Maka fungsinya adalah memuta'addikan fi'il yang lazim atau menjadikan muta'addi fi'il yang lazim. Ini lazim menjadi muta'addi. Maknanya cuma duduk menjadi mendudukkan. Karuma mulia, akroma memuliakan. Contoh, dia mulia. Akroma, dia memuliakan ibunya. Beda enggak? Beda, ini mulia, lazim fi'ilnya. Ini akroma muta'addi. Jadi fungsinya adalah ta'diyah. Memuta'addikan fi'il yang lazim. Ini lazim, jadi muta'addi. Mulia, memuliakan. Duduk, mendudukkan. Ada objeknya kalau menjadi muta'addi. Itu apa tadi? Fungsi dari bab yang pertama ini. Nah, itu makna yang kedua dari yang pertama. Kemudian, makna yang kedua, fungsi yang kedua dari bab ini adalah menunjukkan makna masuk. Liddukhul ya. Menunjukkan makna masuk. Nah. Liddukhul atau gini saja. Menunjukkan makna masuk gitu. Makna masuk.
Yang kedua menunjukkan makna masuk. Nah, contohnya salima. Salima artinya selamat. Artinya apa? Selamat. Nah, contoh hadis al-Islam, al-Muslim, man salimal Islam. Apa bahasa Arabnya? Hadisnya apa ya? Al-Muslim, man salimal Muslim. Lupa, nah. Al-Muslim, man salimal Muslim, min lisani wa yadihi. Intinya adalah seorang Muslim itu orang yang selamat lisannya dan tangannya. Man salimal Islam, man salimal Muslim min yadihi wa lisani. Jadi salima selamat. Namun kita rubah menjadi aslama. Nah, maka maknanya apa? Masuk Islam. Nah, ada menunjukkan makna masuk. Masuk Islam. Namun ini tidak banyak ya. Makna ini tidak banyak. Contoh yang lain kalimat a'raqo ya. A'raqo. Artinya apa? Masuk ke Irak. Masuk negeri Irak. Masuk ke Irak. A'raqo, Irak artinya ya negeri Irak. Nah, Irak negeri Irak. A'raqo masuk ke Irak. Namun yang paling masyhur yang banyak dipakai menunjukkan apa? Menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Itu yang kedua. Kemudian bab fungsi atau penggunaan bab yang kedua. Nah, kalau fa'ala, apa gunanya fungsinya? Untuk apa kita pakai wazan fa'ala? Fungsinya perhatikan. Buka halaman 67, 68, mana 68? Ini bukunya halamannya beda-beda. Nah, halaman 69, perhatikan. Guna atau fungsi dari bab yang kedua, buka halaman 69. Itu ada nomor 1 dan nomor 2. Nah, perhatikan nomor 1 dan nomor 2. Fungsi bab ini sama, ta'diyah. Nah, jadi bab yang kedua dan pertama sama. Fungsinya adalah at-ta'diyah. Yaitu menjadikan muta'addi fi'il yang lazim. Menjadikan muta'addi fi'il yang lazim. Contoh lazim, mana tadi hilang? Contoh lazim, karuma. Lazim artinya mulia. Kita jadikan muta'addi akroma, memuliakan. Atau, nah, boleh akroma atau karroma. Maknanya sama, memuliakan. Nah, jadi ketika kita bikinkan muta'addi, nah, maka boleh akroma atau karroma. Artinya sama, memuliakan. Menjadi muta'addi, dia memerlukan objek. Ada yang dimuliakan. Nah, karuma mulia, ini lazim. Tidak memerlukan objek. Namun, ketika kita bikin akroma dan karroma yukarrimu, maka maknanya berubah menjadi muta'addi, yaitu memuliakan, memerlukan objek. Fungsi yang kedua dari masih fa'ala yufa'ilu adalah menunjukkan kepada banyak. Nah, ini harus Anda tulis ini ya. Menunjukkan kepada makna yang banyak. Nah, gimana ya? Biar rapi, ini kurang rapi. Perhatikan. Ini tadi, nah, ini ada dua. Pertama ta'diyah. Apa ta'diyah tadi? Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Contoh, karuma menjadi akroma. Nah,
Karuma mulia, menjadi memuliakan. Menunjukkan makna masuk. Nah, makna masuk. Contoh, salima menjadi aslama. Aslama apa? Masuk Islam. Salima selamat, dijadikan aslama menjadi masuk Islam. Fa'ala yufa'ilu, sama ta'diyah. Contoh karuma mulia. Menjadi apa? Karroma memuliakan. Kemudian yang kedua, makna banyak. Makna banyak. Contoh koto'a, memotong. Kita rubah koto'a, memotong-motong. Memotong-motong atau mencincang. Mencincang itu banyak nggak yang dipotong? Banyak, ya. Jadi kalau koto'a memotong saja, kalau koto'a memotong-motong, banyak yang dipotong. Paham? Memotong, motong-motong. Nah, yang dipotong banyak. Kalau kita memotong cuma 2 bagian, tali kita potong, maka koto'a. Namun ketika kita potongnya banyak, satu tali 100 potongan, maka bahasa Arabnya koto'a. Memotong, motong. Atau mencincang, bisa mencincang, ya. Contoh yang lain. Nah, taufa artinya tawaf, berkeliling atau tawaf. Dibikin tawafa. Nah, apa artinya? Banyak tawaf. Tawaf dia berkeliling. Kalau orang umroh dan banyak putarannya, maka tawafa banyak banyak tawaf atau berkeliling. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain, mata. Artinya mati, mata mati atau meninggal, namun dirubah menjadi mauwata. Banyak meninggal atau banyak mati. Banyak matian kalau bahasa Banjarnya. Nah, banyak matian, banyak mati. Contoh misalnya ikan di dalam keramba 100 ekor. Keracunan dan semuanya mati. Nah, apa bahasa Arabnya? Ikan banyak mati. Maka mauwata. Mauwatatis samak. Mauwatas samak. Ikan banyak mati. Maka menunjukkan makna banyak. Seperti koto'a memotong-motong. Banyak potongannya. Contoh di buku perhatikan. Nah ini. Contoh. Ta'diyah. Ini bab yang kedua ya. Yang ketiga tadi. Maknanya ini yang ketiga. Nah, adalah musyarakah. Musyarakah. Apa musyarakah tadi? Musyarakah. Menunjukkan perbuatan dilakukan bersama-sama. Yaitu berkongsinya 2 orang dalam perbuatan. Bersamanya dalam contoh seperti biar paham. Doroba. Artinya memukul. Kita ganti dengan doroba. Berpukul-pukulan. Atau saling memukul. Berarti lawan kita juga memukul. Namanya musyarakah. Menunjukkan makna berkongsi atau bersama. Ini maknanya saling memukul. Nah, saling memukul. Kalau doroba memukul, doroba saling pukul. Ya. Nah, itu makna-makna dari 3 bab ini. Ini secara ringkas ya seperti itu, bahwa kapan kita gunakan bab ini tadi untuk memuta'addikan fi'il yang lazim. Contoh ada fi'il lazim misalnya halaka. Halaka artinya binasa. Kita jadikan membinasakan.
maka menjadi ahlaka. Nah, membinasakan. Halaka lazim, contoh saya binasa. Itu lazim, tidak ada objeknya. Namun kita bikin ada objeknya, ada yang kena binasa, maka contoh ahlaktu siapa misalnya. Saya membinasakan si fulan. Beda binasa dengan membinasakan. Contoh yang lain, seperti jalasa duduk, ajlasa mendudukkan, hasuna baik, ahsana berbuat baik. Contoh lain, syarufa mulia menjadi asyrafa atau syarrafa, maknanya memuliakan. Nah, itu namanya fungsi-fungsi dari 3 bab ini. Ini tambahan 1 huruf. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya fi'il yang tambahan 2 huruf. Fi'ilnya asli 3 huruf, namun ditambah dengan huruf tambahan ada 2. Nanti kita akan teruskan. Silakan sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Jadi tugas antum belajar mengkias. Belajar kias mengkiaskan yang benar. Contoh bab yang kedua. Kan fa'ala yufa'ilu. Ganti dengan sallama yusallimu. Sallama yusallimu tasliman musallimun musallamun. Sallim la tusallim musallamun musallamun. Sullima yusallamu. Dan hafalkan contoh-contohnya. Bab 1 itu di halaman berapa contoh-contohnya? Hafalkan ya. Halaman berapa? Bab 1 halaman 64 ya. Bab 1 halaman 64. Ada akroma, ada ahsana, ab'ada. Nah, ba'uda jauh. Ba'uda jauh. Ab'ada menjauhkan. Ba'ada menjauhkan. Dirubah kepada af'ala dan fa'ala. Contoh lain, saqata jatuh. Contoh saya jatuh dari tangga. Saya jatuh. Saqata. Namun menjatuhkan menjadi asqata. Contoh saya menjatuhkan pulpen dari tangga. Asqatul qalama. Nah, saqata jatuh lazim. Kita bikin muta'addi menjatuhkan, maka menjadi asqata. Kharaja keluar. Contoh saya keluar dari kelas. Kemudian dirubah kepada muta'addi mengeluarkan. Saya mengeluarkan santri dari kelas. Maka mengeluarkan. Keluar beda dengan mengeluarkan. Keluar kharaja, mengeluarkan akhraja. Ya, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Kemudian dakhala masuk, adkhala memasukkan. Saya masuk kelas. Kemudian ustadz memasukkan santri ke kelas, maka maknanya beda. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Itu namanya apa? Menjadikan muta'addi fi'il yang lazim. Nah, itu halaman 64. Antum harus baca, fahami, hafalkan contoh-contohnya. Banyak itu ada aslaha, akhroja, asbaha, akbara, asgoro, dan seterusnya. Kemudian bab yang kedua, halaman 69, mana 69? 68 ya. Bab yang kedua 68 itu contohnya banyak. Ada syarrafa memuliakan, sallama menyerahkan, sallama memberi salam, qallada mengikuti. Nah, perhatikan artinya. Qarraba mendekatkan atau menghampirkan. Halaman 68. Qarraba mendekatkan, kammala menyempurnakan. Kalau kamulah sempurna, kalau kammala menyempurnakan. Perhatikan, kamulah sempurna, akmala dan kammala menyempurnakan. Maknanya beda.
Kamula artinya sempurna, namun akmala dan kammala maknanya apa? Menyempurnakan, menjadi maknanya muta'addi. Kemudian bab yang ketiga fa'ala yufa'ilu. Nah, itu contoh-contohnya halaman 76. Itu juga harus bukan 76 afan ya. 70 berapa ini? 72 ya. Ini halamannya tidak tertib, tidak berurutan. Halaman 72. Nah, itu ada halaman 72, khotoba, rosala, dan seterusnya. Jadi, misalnya contoh, sebutkan tasrif usul dari kalimat aslama. Maka antum harus tahu bagaimana menjadikan tasrif usul. Aslama yuslimu, islaman, muslimun, muslamun, aslim, la tuslim, muslamun, muslamun, uslima, yuslamu. Sebutkan fi'il amar dari ahsana. Ahsin, ahsina, ahsinu, ahsini, ahsina, ahsin. Nah, apa fi'il nahi dari kata rosala? La turasil, la turasila, la turasilu, la turasili, la turasila, la turasilna. Harus dihafali. Antum harus tahu apa tasrif usul, apa itu tasrif fi'il madhi, ma'ruf, fi'il mudhari ma'ruf, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Sharaf cuma itu yang diputar-putar. Apa isim fa'ilnya, apa isim maf'ulnya, cuma itu yang diputar-putar. Beda dengan nahu lebih banyak cabang-cabangnya, lebih banyak kaidah-kaidahnya. Kalau sharaf cuma fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, cuma itu yang diputar-putar. Bab af'ala apa isim fa'ilnya, bab fa'ala apa isim maf'ulnya. Cuma itu yang diputar-putar. Antum harus paham apa makna dari tasrifan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang ingin bertanya. Ada angkat tangannya? Yang ingin bertanya silahkan. Ada waktu 1 menit. Ada? Kalau tidak ada, ana anggap paham. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ana anggap paham. Ada yang bertanya? Ada? Angkat tangannya. Nampaknya tidak ada ya. Ya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.